Kali ini, kabar datang dari Puan Maharani, Ketua DPR RI yang tengah menjadi sorotan netizen. Selfie-nya pada acara momen sakral upacara HUT RI benar-benar menjadi pro kontra dan tengah mendapat sorotan tajam dari netizen. Karena idealnya, pada momen seperti ini memang kita memberikan sikap sempurna. Karena ini adalah upacara sakral memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi, apa yang dilakukan oleh Puan Maharani benar-benar mengejutkan dan mencengangkan. Dirinya malah mengambil handphone dan kemudian berselfie. Teman-teman, apakah ini sebuah tindakan atau perilaku yang tidak sopan ataupun untuk mengejek momen sakral? Tentunya ini yang akan kita bahas dan memang peristiwa tersebut benar-benar tengah viral dan mendapat tak sedikit pula kecaman dari netizen. Banyak yang merasa sangat kecewa dengan momen tersebut. Ketika momen yang seharusnya sakral, sebuah sikap sempurna malah mengeluarkan ponsel seolah berada di tempat wisata. Padahal kalau biasanya ingin melihat dokumentasi, semuanya sudah ada dari tim media. Kemudian, tim dokumentasi istana pun sudah merekam momen-momen sakral tersebut. Jadi, kalau kita ingin melihat tayangan ulang, kita bisa tinggal lihat di channel resmi Sekretariat Kabinet atau di media-media lain. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Ini sebenarnya bukan sekedar kelalaian. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat rakyat. Mereka seperti berkata, kami bisa melakukan apapun dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sejarah menunjukkan arogansi semacam itu selalu punya titik balik. Dulu ada partai-partai besar yang merasa tidak terkalahkan, merasa selalu menang, merasa rakyat tidak punya pilihan lain. Tapi pada akhirnya, rakyat bisa memberi pelajaran yang paling pahit, kehilangan kepercayaan. Mungkin hari ini masih banyak yang diam, masih banyak yang pura-pura lupa, atau bahkan masih ada yang membela. Tapi percayalah, memori rakyat tidak sepenuhnya hilang. Setiap luka kecil akan menumpuk, setiap pengkhianatan moral akan menambah retakan-retakan baru. Dan pada akhirnya, kapal sebesar apapun bisa tenggelam hanya karena bocor kecil yang dibiarkan terlalu lama. Jadi, jangan pernah kita biarkan narasi ini hilang ditelan isu baru. Jangan biarkan momen ini hanya menjadi bahan gosip politik sepekan. Ini adalah soal bagaimana partai yang mengaku pejuang orang cilik ternyata justru menertawakan etika, mempermainkan moral, dan menguji kesabaran rakyat. Ingat, demokrasi hanya bisa sehat kalau rakyatnya berani menolak untuk dipermainkan. Dan tugas kita sederhana, jangan lupa, jangan pernah lupa. Tapi juga mengenai manajemen kepemimpinan yang baik. Dan kali ini, Wapres Gibran pun ikut mengomentari soal viralnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang mana menurut Gibran, KDM sangat berani melakukan gebragan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai. Dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kemudian kenaikan air laut. Ini adalah ancaman yang nyata dan sudah ada di depan mata. Tolong tampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi. Ini adalah kejadian di beberapa kota dalam beberapa minggu ini. Semoga ini akan bisa mendapatkan titik temu dan juga keseimbangan. Kita harus terus mengenjot hilirisasi, tapi juga harus wajib untuk tetap menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam ini. Sekali lagi, gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan mengapresiasikan kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Terutama, kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah berani melakukan gebragan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan regulasi. Karena begitu kita terbiasa dengan kebobrokan, itu artinya kita sudah kalah sebelum bertarung. Dan di titik inilah kita harus berani berbicara. Politik Indonesia sedang dipermainkan di depan mata kita sendiri. Ketika seorang terpidana suap bisa diangkat lagi menjadi sekjen partai. Ketika ketua umum partai bisa seenaknya absen dari agenda kenegaraan tapi bikin upacara tandingan.
Dan ketika Ketua DPR malah menjadikan pengibaran bendera merah putih sebagai latar selfie pribadi. Itu artinya mereka tidak hanya meremehkan hukum, tapi juga meremehkan bangsa dan negara ini. Bayangkan, apa jadinya kalau generasi muda melihat semua itu? Mereka akan belajar bahwa salah itu tak apa, asal punya platform. Bahwa melanggar etika bukan masalah asal punya nama besar. Bahwa menghormati bendera bukan kewajiban asal bisa dapat angle foto yang bagus. Apakah ini pelajaran yang pantas diwariskan kepada anak-anak bangsa? PDIP selama ini selalu membungkus dirinya dengan jargon wong cilik, demokrasi dan integritas. Tapi apa yang kita saksikan hari ini? Bukan partai wong cilik, melainkan partai selfie. Bukan partai demokrasi, melainkan partai patronase. Bukan partai integritas, melainkan partai yang kehilangan rasa malu. Dan sekali lagi, jangan lupa, ini bukan sekedar soal PDIP. Ini soal bagaimana rakyat tengah diuji. Apa kita akan terus menutup mata, atau kita berani mengingat, mencatat, dan juga sekaligus mengawasi? Karena kalau kita diam, mereka akan semakin berani, dan kalau kita terbiasa, mereka akan semakin tak tahu malu. Ingatlah baik-baik, demokrasi hanya bisa hidup kalau rakyatnya punya ingatan panjang. Jangan biarkan isu ini hilang begitu saja. Jangan biarkan selfie Puan, absennya Megawati, dan kembalinya Hasto ke kursi sekjen hanya jadi catatan kecil yang kita lupakan. Karena setiap kali kita lupa, itu adalah undangan bagi mereka untuk mengulang kebodohan yang sama. Jadi, mari kita catat hari ini sebagai pengingat. Loyalitas tanpa moral adalah racun. Politik tanpa etika adalah bencana. Dan partai tanpa rasa malu adalah bahaya nyata bagi demokrasi. Mari sekarang kita bicara tentang Puan Maharani, Ketua DPR RI. Perempuan yang digadang-gadang sebagai penerus terah politik Megawati. Seorang tokoh yang seharusnya tampil sebagai teladan, apalagi di posisi setinggi itu. Tapi, apa yang justru kita lihat di momen paling sakral bangsa ini? Saat bendera merah putih perlahan dinaikkan ke langit, saat rakyat menahan nafas hikmat, Puan malah sibuk dengan ponselnya. Bukan untuk mencatat sejarah, bukan untuk mengabadikan kebersamaan rakyat, tapi untuk selfie. Ya, Ketua DPR kita menjadikan detik-detik pengibaran bendera sebuah momen suci, simbol pengorbanan jutaan nyawa pejuang, hanya sebagai latar belakang foto pribadinya. Ini bukan sekedar keteledoran kecil. Ini bentuk pelecehan simbol negara. Dan disinilah publik sadar ada sesuatu yang sangat salah dengan para elit PDIP memandang negara ini. Mereka tidak melihat bendera sebagai simbol pengorbanan, tetapi sebagai properti panggung. Mereka tidak melihat momen 17 Agustus sebagai sakralitas, tapi sebagai backdrop konten. Bandingkan dengan reaksi publik terhadap Gibran atau keturunan Jokowi ketika mereka melakukan hal kecil saja. Sekedar salah gestur atau salah ucap. Media dan netizen pun langsung menghajar tanpa ampun. Tapi ketika Puan selfie di momen pengibaran bendera, sunyi, banyak yang diam, bahkan ada yang pura-pura tidak tahu. Padahal netizen pastinya harus lebih jujur. Seperti komentar pedas yang ada di TikTok yang mana berbunyi, "Lihat deh kelakuan Puan Maharani, malah selfie, nggak beretika saat acara suci. Beginikah calon pemimpin bangsa?" Sederhana tapi langsung menghantam. Karena rakyat pastinya punya nurani yang tak bisa dibohongi oleh framing politik. Inilah puncak ironi PDIP. Partai yang selalu mengklaim sebagai pejuang wong cilik, penjaga demokrasi sekaligus pembela etika politik, justru mempertontonkan hal-hal memalukan di panggung kenegaraan. Apakah ia pemimpin yang pantas untuk dihormati karena wibawa? Atau justru ia pemimpin yang lebih dikenal karena blundernya? Karena sikapnya yang sering dinilai tidak pantas. Bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah ini sopan atau tidak? Silakan tuangkan di kolom komentar.